Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka. Semoga kita semua selalu diberi rahmat dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, the best man in the world, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang tidak ada bandingannya, tidak ada duanya di dunia dan akhirat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah saya tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang akhlaknya paling baik adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang hatinya paling bersih adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang dosanya sudah diampuni adalah Rasulullah. Kalau ada orang yang dijamin masuk surga adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang hatinya paling bersih. Rasulullah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Dan Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga. Sekalipun beliau diberi keistimewaan seperti itu, tapi akhlaknya sungguh luar biasa, baik kepada para sahabatnya ataupun kepada orang kafir sekalipun. Salah satu contoh akhlak Rasulullah, pernah pada suatu hari Abu Jahal, gembongnya kafir Quraisy, itu mengumpulkan bala tentaranya. Dia ingin bikin pengumuman. Pengumuman ditujukan kepada para eselon Mekah, para algojo kafir Quraisy. Barang siapa yang sanggup menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan saya beri hadiah yang besar. Nah, ketika itu ada salah seorang algojo kafir Quraisy, dia mengacungkan tangan terus menghampiri Abu Jahal. Abu Jahal, ada apa mas? Saya siap untuk membawa Muhammad hidup atau mati. Oh, kamu siap? Siap. Kapan? Sekarang juga saya bisa melaksanakan. Oke. Bayarannya berapa? Nah, itu urusan nanti. Yang penting sekarang kamu bisa membawa Muhammad hidup atau mati. Oke. Besoklah akan saya laksanakan. Nah, besoknya si orang tersebut itu sudah siap-siap mau menghalangi, mau membegal Rasulullah. Biasanya Rasulullah kalau berangkat ke masjid itu suka lewat jalan sini. Nah, si orang tersebut itu menghadang.
di pinggir jalan, naik ke atas pohon. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah lewat ke sini, langsung dia cegah. Tidak lama kemudian benar kelihatan Rasulullah ya sedang menuju ke situ. Ya. Maksudnya itu mau berangkat ke masjid. Memang biasanya lewat jalan situ. Ketika Rasulullah dekat, ya, berada di bawahnya, orang tersebut itu langsung meludahi Rasulullah sampai ludahnya itu mengenai pakaiannya. Begitu dilihat, ya Allah, ada yang meludahi. Itu Rasulullah pakaiannya ada yang meludahi, bukannya marah, malah senyum. Ada yang ngeludahin marah senyum. Beda dengan kita. Kita mah kalau ada yang meludahi, wah langsung marah, dicari orangnya, siapa yang telah berani meludahi saya tangkap atau saya pukulin. Rasulullah tidak seperti itu. Beliau ada yang menzolimi, beliau ada yang menyakiti, tapi tidak pernah marah, malah tersenyum. Itu sampai terjadi beberapa hari. Nah, pada hari yang berikutnya, ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid, beliau lewat jalan situ lagi. Nah, tapi pada hari itu tuh tidak ada orang yang meludahi. Rasulullah heran. Ini biasanya kalau saya lewat ke sini nih suka ada yang meludahi. Tapi sekarang nggak ada, kemana orangnya ya? Beliau cari-cari, tengok kanan, tengok kiri. Ya barangkali lagi ngumpet di semak-semak, dicari nggak ada. Ini kemana nih? Ya langganan saya nih yang biasanya suka ngeludahin, sekarang nggak ada orang. Nah, ketika Rasulullah sedang mencari orang yang meludahin, tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Ya Rasul, ini lagi nyari orang. Orang siapa? Saya kalau biasa lewat ke sini suka ada yang ngeludahin, tapi sekarang nggak ada, kemana orangnya? Oh, si Fulan. Iya, katanya sih lagi sakit. Sakit apa? Oh, demam tinggi. Terus di mana orangnya? Lagi dirawat di rumah sakit. Oh gitu ya? Iya, udah berapa hari? Baru sakit. Waduh, kasihan sekali. Ya udahlah, saya mau cepat-cepat ke masjid. Nanti habis dari masjid saya mau langsung nengokin dia. Tuh, padahal orang yang mau ditengokin itu adalah orang yang telah menzalimi Rasulullah, orang yang telah menyakiti hati Rasulullah. Setelah selesai sholat berjamaah, kemudian Rasulullah buru-buru pulang. Sampai di rumah bertanya sama istrinya, Siti Aisyah, wahai istriku, ada apa bang? Apakah ada makanan hari ini? Nggak ada, paling cuman roti kering sama kurma. Oh ya nggak apa-apa, bungkusin. Buat siapa? Buat nengokin orang yang sedang sakit. Padahal orang yang sedang sakit itu adalah orang yang telah menzalimi Rasulullah, orang yang telah menyakiti hatinya Rasulullah. Tapi bukan main akhlaknya Rasulullah, sungguh luar biasa. Coba kalau kita mendengar ada orang yang berbuat zalim kepada kita, orang yang telah menyakiti hati kita kemudian sakit, kita gimana responnya? Boro-boro mau nengokin, paling kita cuman bisa ngedoain semoga aja cepat maaf, paling begitu. Tapi Rasulullah gak seperti itu. Beliau akhlaknya sungguh luar biasa. Nah, setelah makanan itu dibungkus, kemudian Rasulullah pamitan kepada istrinya mau berangkat nengokin orang yang sedang sakit. Setelah tanya-tanya ya kepada orang di sekitarnya, kemudian Rasulullah sampailah ke rumahnya si Fulan, orang yang sedang sakit. Nah, setelah sampai di depan pintu, Rasulullah langsung ngetuk-ngetuk pintu. Tok 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 tok. Permisi. Tok 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 tok. Sepada. Tok 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 tok. Sampurasun. Kenapa Rasulullah nggak ngucapin salam? Karena ngucapin salam itu adalah doa. Sementara kita mendoakan orang kafir, itu hukumnya haram. Begitulah menurut sebagian pendapat dari para ulama. Nah, setelah Rasulullah ngetuk-ngetuk pintu sambil permisi, dari dalam kedengaran ada orang yang nyaut. Siapa di luar? Saya.
mau nengokin Anda. Masuk aja. Pintu nggak dikunci. Tapi Rasulullah nggak langsung masuk. Ngetuk-ngetuk pintu lagi. Tok, 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 tok. Permisi. Siapa sih? Masuk aja. Kadang pintunya nggak dikunci. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Langganan ente. Waduh. Begitu mendengar nama Muhammad langganan ente, itu orang yang sedang sakit badannya tambah menggigil, ya, tambah gemetaran. Kenapa? Karena dia mengira Rasulullah datang ke situ itu mau balas dendam. Padahal Rasulullah datang itu mau nengokin orang yang sedang sakit. Muhammad, mau ngapain ente kesini? Nggak ngapa-ngapain, cuman pengen main doang. Kalau ente cuman pengen main doang, silakan masuk. Kadar pintu gak dikunci. Begitu masuk, ya. Di mana, Mas? Di dalam kamar. Kesini aja Muhammad. Awas, jangan berani macam-macam ya. Saya lagi sakit. Oh nggak apa-apa, nyantai aja. Begitu Rasulullah masuk ke dalam kamar, ternyata benar si orang kafir tersebut itu sedang terbaring lemas. Diraba jidatnya, dipegang tangannya, ternyata badannya itu panas sekali. Kamu sakit apa, Mas? Panas. Udah berapa hari? Ya baru 2 hari dengan sekarang. Udah diperiksa ke dokter? Udah. Dokter Seluni, dokter Rina, ya. Bahkan sempat dia bawa ke puskesmas. Duku Puntang Kerang. Sekarang belum ada problem. Iya. Nah, si orang kafir tersebut itu masih penasaran, ya. Karena dia mengira bahwa Rasulullah itu mau balas dendam. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, ente datang ke sini mau apa Muhammad? Ya, mau balas dendam atau mau apa? Mas, jangan suudon dulu. Jangan salah paham dulu. Saya datang ke sini tuh mau nengokin Anda. Kalau saya datang ke sini mau balas dendam, wah pasti saya bawa pedang, bawa tumbak. Saya nggak bawa apa-apa, tangan saya kosong. Justru saya bawa makan nih, ada kurma roti kering. Buat siapa? Buat kamu, silakan. Begitu mendengar Rasulullah jawaban seperti itu, orang tersebut langsung menangis. Menangis. Kenapa? Karena merasa terharu. Kemudian dia bilang, Muhammad, luar biasa akhlak Muhammad. Bukan main akhlak. CS saya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu yang lainnya, tanpa terkecuali Abu Gosok, satu orang pun belum ada yang datang ke sini nengokin saya. Tapi ente yang setiap hari saya zolimi, yang setiap hari saya sakiti, ya, malah duluan datang ke sini. Bukan main akhlakmu Muhammad. Luar biasa akhlak Muhammad. Ya. Oke, mulai sekarang saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya Rasulullah. Itu luar biasa. Nah, makanya di sini salah satu keberhasilan Rasulullah dalam dakwahnya, beliau dakwahnya itu disertai dengan akhlakul karimah, disertai dengan akhlak yang mulia, tidak dengan paksaan, tidak dengan bujukan materi, tidak. Belum pernah Rasulullah, ya, menyampaikan risalah, menyebarkan agama Islam dengan paksaan. Ayo, siapa yang tidak mau masuk agama Islam? Nih, saya pecat jadi orang Arabnya. Tidak. Belum pernah dengan bujukan materi. Ayo, siapa yang mau masuk agama Islam? Saya kasih sarini sekardus. Belum pernah. Beliau dakwah menyebarkan agama Islam itu dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sehingga orang kafir sekalipun yang telah berbuat zalim kepada Rasulullah, yang telah berbuat jahat kepada Rasulullah, dengan akhlak yang luar biasa, dengan akhlak yang baik, ya, orang kafir tersebut itu dengan masuk Islam dengan tanpa paksaan. Alhamdulillah. Nah, dari situ kita bisa, ya, mengambil hikmah dan juga bisa mengambil pelajaran, ya, betapapun Rasulullah hebatnya, ya, betapapun Rasulullah istimewanya, tapi beliau tidak sombong kepada orang lain. Jangankan kepada sahabatnya, kepada orang kafir sekalipun beliau luar biasa akhlaknya. Ini harus kita contoh dan harus kita tiru. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, bisa meniru akhlaknya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di akhirat, bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.